Zalwa, Bu. Oke, Zalwa bisa memberikan dokumentasi dulu sebelum melakukan aktivitas Boleh bisa. Baik, perkenalkan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, maka biasa kita berdoa Oke, terima kasih Zalwa. Di sini kalian sudah tahu belum materi yang akan Ibu sampaikan di hari ini? Belum. Oke, Ibu akan menyampaikan tentang teks deskripsi. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu teks deskripsi? Ada yang tahu? Boleh raise hand. Untuk Dini ya? Ya Bu. Oh iya, Ibu lupa untuk mengalaskan satu persatu kalian. Oke, Ibu akan terlebih dahulu ya. Siti Roteni, dari Bu. Dini Fauzia, dari Bu. Setia Dilutami, dari Bu. Diva Asanti, hadir Bu. Lulu Maharani, hadir. Helia Rika, saya Bu. Zalwa Alia, hadir. Hesti, hadir. Agustina, ada Bu siapa itu? Saya Bu. Siapa? Lia Bu. Lia Waninia, ya betul Bu. Oke. Ini Aulia Rahmi, ada nggak? Tidak hadir, Bu. Kenapa? Sakit ya. Semoga cepat sembuh ya Aulianya. Amin. Oke, masuk kepada tes deskripsi. Tadi yang udah Ibu sampaikan, boleh Dini memberikan pengertian apa itu tes deskripsi? Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan satu objek atau peristiwa tertentu yang ada di sekitar kita itu. Oke, ada yang lain? Sudah ada? Oke, jadi teks deskripsi itu adalah tulisan yang menjelaskan secara rinci karakteristik fisik, visual, ataupun sensorik dari suatu objek yang sudah dijelaskan juga. Dan tujuan dari teks deskripsi ini adalah untuk membantu pembaca itu menentukan gambaran yang jelas tentang objek yang dijelaskan pada pemikiran mereka. Seperti kalian bisa mendeskripsikan suatu objek, yaitu berupa teman kalian, tempat, serta mendeskripsikan apa yang kalian lihat. Ada juga tentang tujuan tes deskripsi. Nah, jadi tujuan tes deskripsi ini dibuat untuk menggambarkan, yang sudah dijelaskan tadi, menggambarkan suatu objek secara rinci dan lengkap dari sudut pandang penulis dengan melibatkan 5 kesan atau panca indera untuk membantu membaca, seperti mata, telinga, mendengar, mulut, berbicara, dan lainnya. Ada juga kalian sudah mengetahui belum ciri tes deskripsi itu ada berapa? Belum. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu dari segi tujuan, terus dari segi objek, serta dari segi isi. Bisa dijelaskan lagi? Yang pertama dari segi objek. Yang kedua tujuan. Yang ketiga adalah dari segi isi. Oke, jadi dari segi tujuan itu menjelaskan objek itu dari sudut pandang penulis yang sudah Ibu jelaskan. Itu melibatkan 5 indera yang agar dapat membayangkan seolah-olah objek itu nyata ataupun seolah objek itu mereka yang mengalami sendiri. Nah, dari sudut objek kita bisa mengetahui objeknya berupa teman kalian ataupun berupa vas bunga ini kan bisa mendeskripsikan apa itu benda tersebut. Dari objek yang dibahas pada tes deskripsi bersifat khusus, dalam kata lain itu di persoalan ataupun individu. Nah, dari segi isi juga, tes deskripsi ini harus menggambarkan suatu rinci, jelas dan lengkap dari objek yang dijelaskan. Nah, di tes deskripsi ini kan kalian sudah mungkin minggu lalu sudah dijelaskan oleh Bapak siapa itu tentang jenis-jenis tes deskripsi. Yang pertama itu berdasarkan bentuk. Jadi di bentuk tes deskripsi itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu tes deskripsi itu yang terdiri dari 9
juga tes deskripsi yang menjadikan bagian dari tes lain. Jadi tes deskripsi ini bisa melibatkan suatu teks lainnya seperti teks anekdot ataupun teks yang lainnya. Maksud pada jenis-jenis tes deskripsi yang berdasarkan isi. Yang berdasarkan isi itu ada 3. Tes deskripsi spasio, tes deskripsi objektif, dan tes deskripsi subjektif. Yang berdasarkan isi ada berapa? Ada berapa yang berdasarkan tes deskripsi? 3. Oke. Kita masuk dari struktur tes deskripsi. Nah, struktur tes deskripsi itu terdiri dari identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Nah, di sini kan saya sudah menjelaskan mengenai tes deskripsi. Boleh ulangi lagi nggak? Struktur tes deskripsi itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama Ada identifikasi. Kedua deskripsi. ketiga ada Kesimpulan. Nah, masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Kalian kan sudah membaca di buku cetak kan tentang tes deskripsi. Jadi kaidah kebahasaan tes deskripsi itu ada 6. Ibu akan sebutin semuanya. Yang pertama adalah menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek. Misalnya itu cantik, tinggi, dan hitam. Ada juga menggunakan kata benda terkait objek yang dideskripsikan. Misalnya kucingku, sekolahku, dan lainnya. Yang ketiga itu menggunakan kata kerja transitif. Keempat itu menggunakan kata kerja keterangan. Ibu mau minta 2 orang untuk memberikan contoh tes deskripsi. Mungkin bisa Helia dan Zulfa untuk memberikan contoh tes deskripsi. Boleh maju ke depan kedua. Kayak misal Zulfa itu mendeskripsikan Helia itu bagaimana, apakah Helia itu cantik atau Helia itu tinggi dan lainnya. Boleh maju ke depan kalian berdua. Oke, di sini Helia ataupun Zulfa ada yang mau siapa yang mendeskripsikan? Oke, Helia mendeskripsikan Zulfa. Zulfa ini seperti apa? Dia apakah cantik, atau dia itu tinggi, atau dia itu tidak berkacamata ataupun berkacamata? Bisa? Ya, insya Allah. Jadi, Zulfa adalah seorang perempuan cantik yang memakai kacamata. Hari ini dia menggunakan jilbab berwarna Itu anak apa? menggunakan jilbab berwarna krim dengan kanan baju berwarna merah serta rok berwarna putih. Oke, apakah dia itu terlihat tinggi? Of course, Bu. Oke, apakah dia itu cantik? Cantik ibu. Oke, apakah dia itu imut? Ibu. Oke, coba Zulfa mendeskripsikan Helia. Salah sih. Untuk Helia hari ini, Helia itu seorang perempuan yang cantik, imut, lucu, dan menggemaskan. Oke. Jadi Helia hari ini memakai baju yang senada, jilbab dan roknya, memakai baju coklat dan juga berkacamata. Itu saja ibu. Oke, jadi terlihat kalian itu mendeskripsikan teman kalian itu secara nyata, sempurna ya. Oke, beri aplaus kepada Zulfa dan Helia. Oke, Zulfa dan Helia bisa duduk lagi. Terima kasih ibu. Ya. Nah, itu tadi contoh dan oke anak-anak tadi kan Zulfa sama Helia sudah mendeskripsikan tentang mereka berdua itu. Nah, di sini waktunya sepertinya tidak banyak lagi karena mau sholat ya dari sekolah. Jadi ibu akan memberikan tugas mengenai tentang mendeskripsikan suatu objek yang kalian lihat di lingkungan sekolah. Ibu akan memberikan lembar kerja mengenai
Terima kasih sudah menonton videonya.